walimithli hadza, dan karena seperti ini dihim juwiza dibolehkan lin nabi bagi nabi sallallahu alaihi wasallam apa ma perkara lam yujawaz yang tidak dibolehkan apa ma li ghairihi bagi selain nabi, hatta ubiha sehingga dibolehkan lahu bagi nabi apa tiswatis uniswatin 9 istri, apa tis uniswatin 9 istri. Jadi ada hal-hal yang meskipun pernah dilakukan oleh nabi tapi tidak boleh diikuti, karena itu adalah khususiyah dari nabi, ya, khususiyah dari nabi. Nabi boleh nikah sampai 9, kalau umatnya maksimal 4, ya. Jadi kayak yang subur, yang melebihi itu, ya, entah ikut mazhab siapa itu. Terus kemarin ada di Malang, ya, orang nikah langsung 5, keren nih, 6 apa 5 itu. Jadi sekali nikah langsung 5 apa 6 itu kemarin itu. Wah, itu pelanggaran, ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu kan 2 sekaligus, ada yang 3 sekaligus, itu sudah memecah rekor muri. Ini langsung 6 apa? Wah, itu lebih lagi dahsyat. Nah, jadi tidak semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian boleh diikuti, dan tidak semua perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian tidak boleh diikuti, ya. Karena sunnah itu adalah ada kalanya ucapan, ada kalanya takrir, penetapan. Kan sekarang ini dianggapnya kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Bid'ah kono-kono ya padha bid'ah padha ae. Bid'ah ya berangkat haji naik unta. Ya. Nanti naik unta atau naik apa, kuda, sampai dari Bakauni itu nyebrang Melangi. Untuk semua bisa dicontohkan tidak mungkin. Karena apa? Karena perubahan situasi, perubahan kondisi itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Karena ada itu lau bagi Nabi minal quwwati dari kekuatan apa ma perkara ya ta'adda yang merembet apa minhu dari ma apa sifatul adli, sifat adil ila nisaihi pada istri-istrinya Nabi, karena Nabi bisa berbuat adil. Adil itu tidak harus sama loh, ya. Jangan dikira adil itu sama. Orang punya anak 5, yang 1 kuliah, yang 2 SMA, yang ketiga SMP, yang keempat SD, yang 1 TK. Uang sakunya sama enggak kira-kira? Hah? Beda kan? Nanti tidak adil, kalau kok beda, padahal sama-sama anaknya.
Justru kalau disamakan itu tidak adil namanya. Masa yang kuliah sama dengan yang TK? Masa yang kuliah sama dengan yang SMP? Nah, jadi adil itu tidak harus mesti sama. Kalau dalam bahasa apa namanya Jermannya itu sumu yusuma in nuria. Nah, saya masih ingat itu, kuliah dulu itu udah puluhan tahun yang lalu. Keadilan itu berada pada ketidakadilan, artinya ketidaksamaan. Jadi harus sama. Punya istri 4 umpamanya, yang satu punya anak 2, satunya tidak punya anak, satunya punya anak 4, satunya punya anak 3. Masa belanjanya sama? Ya enggak dong. Ya enggak sama. Karena apa? Loh lah, yang satu anaknya 2, satunya yang tidak punya anak, dan seterusnya. Nah, jadi di adil itu tidak harus mesti sama. Wa in kasurna, walaupun banyak apa nisa, wa amma ghairuhu, adapun selain Nabi, fala yakdiru, maka tidak mampu siapa ghairuhu adli atas sebagian keadilan. Bal yata'adda, bahkan merembet apa ma perkara bainan nisa'i, antara beberapa nisa, istri, minad dirari, dari membahayakan. Jadi kadang-kadang kalau punya istri yang lebih dari 1, ya untuk bisa adil penuh itu ya sulit. Kata yang jarro, sehingga ketarik siapa ghair ila maksiatillahi, pada durhaka kepada Allah Ta'ala, fi talabihi, di dalam mencarinya ghair, ridhohunna, pada ridhonya nisa. Dari kadang-kadang untuk mencari senengnya istrinya itu durhaka kepada Allah. Fama aflaha, maka tidaklah bahagia siapa man orang kosa, yang mengiaskan, menyamakan siapa man al malaikata, pada malaikat, bil haddadina, dengan orang-orang tukang besi. Ya, tukang besi. Artinya ya mesti beda Nabi dengan orang biasa kayak kita. Ya. Biasanya yang tidak suka membicarakan poligami itu adalah orang-orang yang pejuang-pejuang gender, emansipasi, atau yang laki-laki penakut. Ada laki-laki yang ngomong saja nggak berani, udah nemen takutnya kan gitu. Apalagi menjalankan, bicarakan saja nggak berani, itu sudah luar biasa. Minal khaifin. Al-wadhifatul khamisatu, adapun tugas yang kelima, itu Allah yada, sekiranya meninggalkan siapa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, sekiranya tidak meninggalkan,
sekiranya tidak meninggalkan siapa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, fannan, pada cabang, minal ulumi, dari beberapa ilmu, al mahmudati, yang dipuji. La nau'an, juga tidak meninggalkan macam, min anwa'ihi, dari macam-macamnya ilmu, illa wa yanzuru, kecuali melihat siapa talib, fihi, di dalam ilmu tadi, nadron, dengan penglihatan, dengan yattali'u, yang melihat siapa talib, bihi, dengan ilmu, ala maksodi, atas tujuannya talib, ghayatihi, dan tujuannya, puncaknya ilmu. Summa insa'adahu, kemudian jika menolonghu kepada talib, apal umur tolaba, maka mencari siapa, at-tabakhura, pada mendalam, meluas, di dalam ilmu tadi itu. Jadi orang itu paling tidak ada yang dikuasai satu fan ilmu, satu cabang ilmu ya. Kemudian kalau dia memang diberikan kekuatan, kesehatan, maka kemudian menempuh untuk lebih mendalami lagi, menempuh untuk lebih memperbanyak. Tetapi kalau sekarang memang orang harus punya disiplin ilmu yang satu saja yang kuat. Ada ilmu tafsir, dengan seluruh orang bisa memahami dengan seluruh rangkaiannya tafsir itu sudah luar biasa ya. Karena itu nanti perangkatnya banyak, harus ngerti ilmu nahwu, shorof, balaghah, ngerti ilmu tentang usul fiqh, ngerti ilmu tentang tentang am, khos, mutlak, muqayyad, tentang asbabun nuzul, kemudian ngerti juga tentang ijazul Quran, ngerti tentang macam-macam. Jadi orang untuk bisa satu disiplin saja itu sekarang udah luar biasa, dan itu yang karangannya udah banyak sekali. Wa illa, jika tidak, sa'adahul umru, ishtaghala, maka sibuk siapa talib, bil ahami, dengan yang lebih penting, minhu, daripada ilmu. Jadi kalau umpamanya tidak bisa sampai mendalam, ya paling tidak kita ini ada prioritas ilmu yang harus dikuasai. Paling tidak itu ya tentang akidah, tentang syariat, mulai dari tata cara wudu, menghilangkan najis, tayamum, kemudian mandi besar, kemudian dan seluruh rangkaiannya itu, tentang sholat, tentang puasa, zakat, dan seterusnya. Kemudian ilmu tentang akidah harus ditata. Itu yang dasar-dasar. Paling tidak akidahnya ya paham, ngerti akidatul awam, sifat 20 ya, sifat 20. Kayak kemarin
Pak Said memunculkan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran atau ayat Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran Allah itu wujud. Wah, itu rame, ya rame. Jadi dalilnya memang dalil akli, bukan dalil nakli. Ya, dalilnya dalil akli bahwa adanya alam ini pasti ada yang mewujudkan. Tata surya itu mesti ada yang mengatur. Nah, yang mengatur adalah kekuasaan yang luar biasa, yaitu adalah Allah. Nah, begitu logikanya. Wah, itu ada yang Habib yang marah-marah itu, akhirnya mengeluarkan dalil, tapi ya dalilnya nggak tepat, nggak pas juga. Itu ya sama dengan orang punya senjata tapi tidak bisa menggunakan, tidak bisa menggunakan. Pokoknya ilmunya ngamuk, pokoknya ilmunya ilmu ngamuk, ilmu marah-marah tok isinya. Jadi kalau orang tidak bisa menguasai beberapa ilmu, maka hendaklah ada yang menjadi skala prioritas dalam hidup itu. Ya tadi, paling tidak ilmu-ilmu yang merupakan kebutuhan primer. Kalau dalam bahasa ta'limul muta'alim adalah ilmul khal. Ilmul khal itu adalah ilmu yang aplikatif. Ilmu yang aplikatif. Artinya orang ketika mau wudu ngerti ilmunya wudu. Orang mau mandi besar ngerti ilmunya mandi besar. Orang kena najis ngerti bagaimana cara menghilangkan najis. Orang mau sholat ngerti ilmunya sholat. Nah, itu adalah ilmu khal. Tidak harus tahu detail sampai tetek bengek yang macam-macam itu. Tidak harus. Pokoknya tahu dasar-dasarnya. Nah, di bidang akidah juga sama, di bidang tasawuf juga sama. Jadi orang yang penting memang hanya orang-orang tertentu yang punya kemauan dan kemampuan untuk sampai tabakhur, nyegoro, ilmunya meluas. Itu memang orang-orang fokus untuk itu, fokus untuk belajar. Nah, kalau enggak, ya, jadi kalau tidak bisa menguasai banyak hal, menguasai yang paling penting, yaitu ilmu khal tadi itu. Nah, kadang-kadang kita itu kan tidak bisa bikin prioritas, ya, tidak bisa bikin prioritas. Makanya anak-anak itu mestinya pertama ya harus dididik dari ilmu-ilmu itu. Akidahnya harus dididik dengan benar. Jangan sampai, karena sekarang itu di kurikulum-kurikulum sudah diserang dengan paham-paham Wahabi Salafi. Mulai sekolah sanawiyah biasa itu pertanyaannya sudah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Wah, itu kan tauhidnya Salafi. Itu dipakai di ujian. Dan itu saya ingat betul, itu adalah pertanyaan dulu. Saya masih aliyah saja pertanyaan sudah itu. Ya. Di materi pelajaran. Nah, sekarang kita yang di pondok saja harus ngikuti. Karena yang bikin soal ya mereka waktu itu. Nah, jadi anak-anak kadang-kadang udah pinter bahasa Inggris, apalagi orang sekarang kan orang-orang perkotaan itu bahasa Inggris itu kayak harus, kayak wajib ain. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris itu kayaknya sudah, anaknya itu sudah ketinggalan zaman. Padahal anaknya tidak bisa baca Quran, tidak bisa, tentang ya tadi
dasar nggak bisa. Tapi yang udah dikuasai adalah ilmu-ilmu yang nggak gena-gena itu. Ya, gitu. Jadi ini namanya orang nggak ngerti prioritas, nggak ngerti prioritas ilmu, ya, nggak ngerti prioritas ilmu. Makanya harus alam sumal aham, ya, alham, atau ya tadi ilmul hal. Wa tatarrofa, dan sekedar tahu tatarrofa itu siapa tolib minal baqiyati dari yang lain-lain. Jadi kalau orang tidak bisa banyak maka hendaklah sedikit. Jadi banyak tahu tentang sedikit hal, sisanya nanti sedikit tahu tentang banyak hal. Nah gitu. Kalau sekarang malah beda lagi. Orang sedikit tahu tentang banyak hal, berkomentar banyak dalam dalam banyak hal. Orang nggak lulus lulusan sekolah umum SLTA saja berani ngomentari kesehatan, ngomentari politik, ngomentari agama, ngomentari hukum, ngomentari masalah ekonomi, ngomentari masalah psikologi dan macam-macam. Jadi banyak orang yang ahli komentar tapi bukan komentarnya orang ahli. Yang ahli biasanya malas malahan itu bikin komentar-komentar itu jarang-jarang. Saya ada grup itu kumpulannya di situ menteri-menteri, ya, yang profesor-profesor itu banyak. Yang komentar itu malah sering yang mahasiswa yang masih bodoh-bodoh itu yang profesor-profesor malah jarang-jarang komentar. Khawatir nanti komentar dilawan oleh yang muda-muda. Sekarang ini di dunia media sosial udah tidak ada bedanya yang pinter sama yang paling bodoh itu, tidak ada bedanya. Fa innal uluma, maka sesungguhnya beberapa ilmu itu muta'awinatun atau tolong menolong, atau muta'awanatun tolong menolong. Wa ba'dua, dan adapun sebagiannya ulum itu murtabatun, yaitu persambungan, biba'din dengan sebagian. Wa yastafidu, dan mengambil faedah siapa talib minhu dari ilmu fil hali, di dalam zaman sekarang, al infikaka, pada lepas an awdawati dzalikal ilmi, dari musuhnya demikian ilmu, bisa babi jahli, dengan sebab bodohnya muta'alim atau talibul ilmi tadi. Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia itu ada jahilu, itu ada jahilu, jadi musuhnya perkara jahilu, yang tidak mengetahui siapa nas pada ma. Jadi musuhnya orang itu ya kebodohan itu. Musuhnya kebodohan. Orang bodoh itu ya dihapusi terus oleh orang yang pintar-pintar. Qala dawu siapa Allah Ta'ala, wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Wa idh lam yahtadu, dan jika tidak mendapat petunjuk siapa nas bihi dengan Quran,
Fasayaquluna, maka akan mengatakan siapa nas, hadza adapun ini Quran itu ifkun qadimun, adalah candaan qadimun atau kebohongan qadimun yang lalu. Orang kalau tidak paham ya nganggapnya. Qala berkata siapa syairu, ahli syair, kalau sekarang artis, penyair. Waman yakudha famin murrin mariyudin yajid murran bihil ma'al zulala. Waman, adapun siapa orang itu yaku, ada siapa man itu dha famin, mempunyai mulut murrin yang pahit, mariyudin yang sakit, yajid maka menemukan siapa man murron pada rasa pahit bihi dengan famin, al-ma'a pada air, az-zulala yang tawar. Orang kalau mulutnya itu adalah pahit karena sakit, maka air tawar yang rasanya biasa saja rasanya jadi pahit. Orang kalau meriang itu makan itu pahit, padahal itu sate rasanya nggak enak, rawon rasanya nggak enak, jadi semua nggak enak karena mulutnya yang rusak. Fal ulumu, maka ada pun beberapa ilmu, ala darajatiha, atas derajat-derajatnya ulum itu imma salikun bil abdi, itu imma salikun ada kalanya menempuh, ilmu itu menempuh bil abdi dengan membawa hamba ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ada ilmu itu yang kemudian mengajak hamba itu untuk menuju Allah. Au mu'inatun, atau yang menolong, perkara yang menolong ala suluki, untuk menempuh jalan, jadi ada yang sifatnya menolong. Nau'an, dengan keadaan menjadi macam, minal i'anati, dari menolong. Walaha, dan itu bagi ulum manazilu, ada beberapa tingkatan, ada beberapa derajat, murattabatun, yang diurutkan, fil kurbi, di dalam dekat, wal bu'di, dan jauhnya, minal maksudi, dari maksud, minal maksudi, dari maksud. Wal kuwamu, adapun orang-orang yang menguasai biha, dengan ulum, itu kakhufal, itu khafadotun, adalah beberapa orang yang menjaga, kakhufadir ribatoti, kayak penjaga ribat, penjaga pesantren, penjaga pondokan, wasuguri, dan benteng. Walikulli wahidin, dan itu bagi setiap satu, rutbatun, ada derajatnya. Walau, dan itu bagi kullu wahid, bihasabi darajati, dengan menganggap derajatnya, kullu wahid ajrun, ada pahalanya, fil akhirati, di akhirat. Jadi, orang itu ya sesuai dengan kapasitasnya ya, tapi masing-masing itu ada pahalanya walaupun nggak paham. Orang ngaji itu kan ada yang paham, ada yang kurang paham,
ada yang salah faham, ada yang tidak faham, ada yang fahamnya salah. Itu yang paling ruwet itu kalau yang fahamnya salah. Ada yang gagal paham, ada yang pahamnya yang salah. Lah, orang itu dengan segala kemampuan yang ada belajar itu, ya masing-masing punya pahala. Pokoknya gelem ngaji itu, walaupun paham maupun enggak itu, wah hadir saja udah diabsen oleh malaikat. Karena untuk bisa paham itu ya urusan Gusti Allah. Ya. Orang itu kewajibannya hanya belajarnya, pahamnya urusannya Allah. Maka redaksinya adalah utlubul ilma atau tolabul ilmi. Bukan tolabul, bukan fahmul ilmi. Nah, yang wajib belajarnya, fahamnya ya urusannya. Karena orang belajar itu ada yang pikirannya banyak, akhirnya nggak paham, lagi mikir banyak, suntuk. Jadi ngaji itu hanya sekedar pelampiasan. Ada yang memang betul-betul fokus. Ajrun fil akhirat, di akhirat idza qasada, ketika bermaksud siapa muta'alim atau talibul ilmi bihi dengan ilmu wajhallahi, pada ridhonya Allah Ta'ala. Jadi orang itu dengan derajatnya masing-masing dalam mencari ilmu itu dapat pahala ya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, selama niatnya adalah idza qasada bihi wajhallahi ta'ala. Nah, sekarang al-wazifatu sadisatu, tugas yang ke-6. Itu Allah yahudha, sekiranya masuk siapa talibul ilmi fi fannin, di dalam cabang min fununil ilmi, dari beberapa cabangnya ilmu, daf'atan sekaligus. Ini yang makanya orang sekarang itu ya jadi sedikit tahu tentang banyak hal itu karena pelajarannya banyak. Mengapa di pondok-pondok salaf itu kok bisa mendalam? Yuk pelajarannya sedikit. Kayak di Lirboyo sehari pelajarannya 2. Ya. Hanya 2, kemudian tahunya banyak. Lah anak-anak sekolah sanawiyah sehari 8 jam. Ya. 8 jam itu berapa materi? Setelah itu sore ada diniyah. Pagi sekolah, sorenya diniyah. Biasanya saking luar biasa. Ya akhirnya jadinya itu sedikit tahu tentang banyak hal. Bal yurai, tetapi menjaga siapa talib at-tartiba, tartib pada urutan. Wa yabtadi'a, dan memulai siapa talibul ilmi atau muta'alim bil ahami, dengan yang lebih penting. Ya tadi ilmu-ilmu hal itu yang paling penting. Fa innal umra, maka sesungguhnya umur itu idza kana, ketika ada apa umur itu layat tasi'u, tidak bisa memuat apa umur, li jami'il ulumi, pada seluruh ilmu, ghaliban, di dalam umumnya. Fal hasbu, maka adapun yang paling penting, ayyakhudha, itu ayyakhudha, sekiranya mengambil siapa muta'alim atau talibul ilmi
min kulli syai'in dari setiap satu segala satu ahsanahu pada paling baiknya kullu syai' wa yaktafi dan mengambil siapa muta'alim minhu dari syai' bisyummihi dengan sedikitnya baik wa yasrifu wa yusrifu dan memalingkan siapa talib jumama quwwatihi pada seluruh kekuatannya talib fil maisuri di dalam perkara yang dimudahkan atau perkara yang mudah yang dimudahkan min ilmi dari ilmunya talib ila istikmalil ilmi sampai atau pada berusaha menyempurnakan ilmu alladzi huwa yang mana huwa adapun ilmu itu asyraful ulumi adalah paling utama-utamanya ilmu wa wa adapun asyraful ulum itu ilmu akhirati adalah ilmu tentang akhirat ilmu tentang akhirat. Akni bermaksud siapa aku kismail muamalati wal mukasyafati yaitu dua pembagian dan mukasyafah. Muamalah itu yang sifatnya pergaulan, mukasyafah itu yang sifatnya batin, terbukanya mata hati. Jadi faghayatul muamalati maka adapun puncaknya muamalah, puncaknya pergaulan, muamalah itu bisa apa saja. Itu al-mukasyafatu adalah mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya hati, terbukanya hijab antara dia dengan Allah. Wa ghayatul mukasyafati adapun puncaknya mukasyafah itu ma'rifatullahi mengetahui pada Allah Ta'ala. Bukan kok bisa melihat, bukan. Mengerti itu artinya tentang seluruh keagungan Allah, selalu sadar, selalu kembali kepada Allah. Apa saja yang dilihat itu adalah kembalinya kepada Allah. Walastu dan bukan siapa aku, anis bermaksud siapa aku bihi dengan ilmu mukasyafah tadi al-i'tiqada pada i'tiqad alladzi yatalaqqafuhu yang mana menerimahu kepada al-i'tiqad siapa al-ami orang yang awam wirasatan secara khalih wirasah itu pewarisan. Ilmu itu ada ilmu wirasah, ada ilmu dirasah. Ilmu dirasah itu yang melalui proses belajar. Kalau ilmu wirasah itu ilmu yang sifatnya kayak apa? Terbukanya hati karena orang itu mengikuti jejak gurunya, ya, kemudian dibuka oleh Allah. Au talaqqufan atau menerima wala tariqa takhriril kalami dan bukan jalannya membersihkan ilmu kalam wal mujadalati dan ilmu mujadalah perdebatan fi tahsinil kalami di dalam menjaga kalam min murawaatil khusumi dari
menyelewengnya musuh-musuh. Kama seperti keterangan wadapun ma itu ghayatul mutakallimi, yaitu puncaknya orang yang ahli ilmu kalam, mutakallim namanya. Kalau ilmu kalam itu nanti kaitannya dengan filsafat, ya, dengan filsafat. Bal zalika, bahkan tetapi zalika adapun ilmu itu nau'u yakinin, adalah macam keyakinan. Wa adapun nau'u yakinin itu samratu nurin, adalah buahnya cahaya yakzifuhu, yang meletakkan, melemparkan, tapi artinya adalah meletakkan hu kepada nur, siapa Allah Ta'ala, fi qalbi abdin, di dalam hatinya orang, yang membersihkan siapa abdin, bil mujahadati, dengan mujahadah, dengan perjuangan melawan hawa nafsu, batinahu, pada batinnya abdu, anil isi, dari beberapa sifat yang hati yang jelek, hatta yantahya, sehingga sampai siapa abdu ila rutbati imani Abi Bakrin, sampai pada tingkatan imannya Abi Bakar radhiyallahu anhu. Artinya tingkat puncak yang tinggi setelah kenabian. Abu Bakar ya orang yang total kepada Nabi. Di saat orang dewasa tidak ada yang percaya kepada Nabi, Abu Bakar adalah orang dewasa laki-laki pertama yang percaya. Dan luar biasa, ya, luar biasa. Karena untuk menerima sesuatu yang ghairu ma'kulatil makna, sesuatu yang secara rasional itu tidak masuk akal. Nabi cerita kalau nyampe ke Masjidil Aqsa, kemudian cerita bahwa sudah datang ke surga, ke neraka, ke langit. Itu kan pembicaraan yang secara rasional nggak masuk akal. Makanya tidak ada yang percaya waktu itu, kecuali Abu Bakar. Nah, mengapa Abu Bakar percaya? Karena tahu selama mulai kecil, artinya mulai kenal dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad yang belum jadi Nabi itu, kenal adalah Al-Amin. Makanya puncak keimanan setelah kenabian itu ya kayak imannya Abu Bakar. Ya, iman Abu Bakar. Kalau Sayyidina Ali karena masih anak-anak. Kalau Sayyidah Khadijah ketika itu ya karena dia istrinya bisa jadi. Tapi kalau Abu Bakar ini kan orang lain. Orang lain. Tapi percaya, makanya kemudian dapat julukan As-Siddiq. Nah, julukan As-Siddiq. Jadi ila rutbati imani Abi Bakrin, sampai pada level atau derajat imannya Abi Bakar radhiyallahu anhu, alladzi lau wuzina, alladzi yaitu imannya Abi Bakar, lau wuzina jika ditimbang, apa alladzi bi imanil alamina, dengan imannya orang manusia sedunia ini, sealam ini,
la rojaha, maka akan mengungguli apa imannya Abu Bakar. Jadi imannya Abu Bakar itu mengalahkan yang lain-lain. Coba Abu Bakar ya tadi, ketika Nabi cerita tentang Isra Mi'raj yang nggak masuk akal, beliau percaya. Kemudian Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan. Sampai ditanya, "Lo untuk keluargamu apa?" "Ya saya pasrahkan ke..." Itu kan orang sudah notok pada puncaknya, pada puncak keimanan, keyakinan yang luar biasa. Kama syaida, sebagaimana kepada Abu Bakar bihi dengan mas siapa Sayyidul Bashari, yaitu pemimpin manusia sallallahu alaihi wasallam. Fama indi, maka tidak ada itu indi menurutku. Annama, sesungguhnya, bahwa sesungguhnya perkara ya'taqiduhu, yang meyakinihu kepada masyapal ami, orang umum, orang awam. Wa yurattibuhu, dan yang mengurutkanhu kepada masyapal mutakallimu, orang yang ahli ilmu kalam, mutakallim. Alladzi la yazidu, yang tidak tambah, yang tidak tambah apa tidak menambahi apa siapa alladzi alal ami, atas orang awam, illa fi sun'atil kalami, kecuali di dalam perbuatan atau karangan orang ahli kalam. Wali ajrihi, dan karena demikian illa fi sun'atil kalami, sumiat, dinamakan apa sina'atuhu, karangannya mutakallim, dikatakan sebagai kalaman, ilmu kalam, ilmu tentang ketuhanan. Di situ sudah mencakup kaum filosof itu seperti Ibnu Rusdi, kemudian filsafat Islam. Wakana, dan ada itu ya'jizu, wakana, dan ada apa kelakuan itu ya'jizu, lemah, tidak mampu anu dari kalam siapa Umar, wa Utsman, dan Utsman, wa Ali, dan Ali. Tidak ada yang mampu tentang ilmu kalam, filsafat. Yang mampu adalah Abu Bakar tadi. Wasairus sahabati, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Radhiyallahu anhum, hatta kana, sehingga ada itu yafdhuluhum, mengunggulihum kepada mereka semuanya siapa Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sir, ilmu yang sifatnya rahasia, ilmu hati. Alladzi mukkira, yang ditetapkan apa sirfi sadrihi, di dalam hatinya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu walaupun jarang ikut ngaji, artinya sahabat besar kan jarang meriwayatkan hadis, tidak banyak yang diriwayatkan hadis dari Abu Bakar. Beda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkannya Rasulullah terus, ya. Abu Hurairah itu beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu ya sudah apa namanya, kayak sudah dibaiat oleh Rasul. Kata Rasulullah, sudah aku tuangkan seluruh ilmuku kepada Abu Bakar. Lah, makomnya
Abu Hurairah itu makomnya makom belajar. Kalau Abu Bakar itu makomnya sudah makom wirasah. Jadi makomnya itu ya kayak udah dikasih gitu saja. Wal ujbu, dan adapun keheranan itu mimman dari orang yasma'u yang mendengar siapa man mithla hadhil aqwali pada seperti beberapa ucapan ini min sahibi syar'i dari orang yang mempunyai syariat shalawatullahi wassalamu alaihi. Jadi ketika Nabi bilang bahwa Abu Bakar ini mengungguli seluruh sahabat-sahabat yang lain, itu mungkin ada yang pecintanya Sayyidina Ali tidak mau, ya, sudah tidak mungkin, tidak mau, tidak percaya itu. Itu hadisnya mesti nggak bener, nah gitu, hadisnya mesti nggak bener. Jadi orang yang sudah kadung tafdil mengutamakan salah satu dari sahabat itu maka akan begitu. Makanya Rasulullah itu sebetulnya memuji masing-masing, ya. Kalau dengan Abu Bakar, dengan sahabat Umar, Nabi itu mengatakan laukana nabiyyun min ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Terus Nabi memuji lagi, innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran atas lisannya Umar. Suatu saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, syiflana an hasanati Umar, terangkan kepadaku tentang kebaikannya Umar. Katanya Jibril, laukanal bahru midadan wal asjaru aklaman. Seandainya lautan itu jadi tinta dan pohon-pohonan itu menjadi pena untuk menulis kebaikan Umar, tidak cukup. Kalau kita kan kebaikan kita pulpen satu saja nggak habis. Itu untuk menulis kebaikannya Umar itu seandainya lautan, bahasanya malaikat itu, seandainya lautan jadi tinta dan pohon-pohonan jadi pena untuk nulis kebaikan Umar, tidak cukup. Terus Nabi bertanya tentang kepada malaikat Jibril, syiflana an hasanati Abi Bakrin, terangkan kepadaku tentang kebaikannya Abu Bakar. Katanya malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu baru satu titik kebaikan dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Wah, itu kan artinya lebih-lebih lagi. Lah, tapi Nabi itu juga kalau di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu Nabi mengatakan, ya Ali, anta ma'i bimanzilati Harun ma'a Musa. Ali, kamu denganku itu bagaikan Harun sama Musa. Nabi Musa itu kan jadi nabi, kemudian karena lisannya itu cadel, kemudian bikin proposal kepada Allah, mengajukan supaya Harun dijadikan nabi, ya. Proposalnya diterima oleh Allah, akhirnya Harun jadi ada nabi proposalan. Jadi itu nabi. Hanya saja katanya Nabi, hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Makanya kalau apa namanya yang Mirza Ghulam Ahmad itu apa itu? Ahmadiyah itu ya nggak bener aja karena mengakui ada nabi. Itu Ahmadiyah ada dua. Ada Ahmadiyah Lahore sama Ahmadiyah apa? Qadian.
Qadian itu. Yang satu hulat, yang satu itu yang nganggap nabi itu. Kalau yang satu menganggapnya kayak Imam Mahdi. Jadi katanya itu nabi tapi nggak bawa syariat. Ya tetap saja tidak ada. Lah, kenapa Gus Dur kok belain Ahmadiyah? Bukan bela akidahnya, bukan bela keyakinannya, bukan. Orang itu salah paham. Bangsa sing dikit-dikit bela agama itu salah pahaman sukanya. Gus Dur itu bela ini supaya tidak terjadi pertumpahan darah, jangan suka bunuh-membunuh. Cukuplah zaman PKI itu sudah luar biasa. Jangan terjadi lagi. Lah orang salah paham. Dikiranya Gus Dur belain Ahmadiyah itu belain orangnya. Bukan belain akidahnya. Ya jelas bukan. Oh Gus Dur itu orang alim luar biasa. Ngajinya kemana-mana. Makanya kalau katanya Gus Mus itu orang kalau baru ngaji fikih kok nilai Gus Dur, ya salah, gak paham. Orang baru ngaji nahwu memahami Gus Dur gak paham. Orang baru ngaji akhlak baru nilai Gus Dur gak paham. Lah Gus Dur itu ngaji udah macem-macem. Yakin. Nah, mana tadi? Summa yazdari, kemudian menghina siapa man yang kadung fanatik kepada salah satu, apalagi yang kadung fan-nya Sayyidina Ali umpamanya. Kalau sudah jadi fan-nya Sayyidina Ali itu kan kadang-kadang udah tidak mau nerima riwayat dari selain Sayyidina Ali. Itu kelompok Syiah itu. Tidak mau riwayat selain riwayatnya Sayyidina Ali. Wah itu yang anggap salah saja. Ma pada perkara yasma'uhu yang mendengar siapa man, pada ma ala wifkihi atas nyocoki ma. Wa yaz'amu dan menyangka siapa man anas dengan ma itu minta rohati sufiyati adalah dari omong-omong kosong, ya, omong-omong kosongnya orang-orang tasawuf. Ba'an nadzalika dan sesungguhnya demikian ma itu ghairu maqulin, enggak masuk akal katanya. Nah, itu kalau yang orang kalau terlalu tadi itu fanatik itu jadinya